Film bermula dengan terlihatnya seorang pria bertubuh besar yang sedang mengatur para pekerjanya. Pria ini adalah Eloy, bos di tempat pemotongan dan pemanggang babi. Dan saat dia membantu para pekerjanya dalam ruang pembumbuan, datanglah seorang gadis muda bertubuh semok, mengantarkan kopi untuk Eloy dan beberapa karyawan lainnya. Dia adalah anak perempuan Eloy yang bernama Elria. Kape po muna kayo, Tay. Elria adalah tipe seorang anak yang sangat sering membantu kesibukan ayahnya, meskipun terkadang Eloy sang ayah melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap fokus pada pelajaran sekolahnya. Tay naman eh. Dan terlihat jelas kedekatan ayah dan putri ini yang saling menyayangi dengan candaan-candaan Eloy terhadap putrinya. Dan ini dia, Litsoneras. Beberapa waktu pun berlalu. Saat mereka sedang melayani pembeli, terlihat dari seberang jalan bahwa ada seorang wanita yang turun dari sebuah taksi. Wanita itu adalah Minerva, ibu dari Elria yang sudah hampir 10 tahun merantau sebagai TKW di Dubai. Kepulangannya yang tanpa mengabari terlebih dahulu adalah ingin dekat dengan putrinya dan mengelola bisnis orang tuanya yang sempat dijalani Eloy. Tapi di sini Elria yang melihat ibunya pulang, bukannya merasa senang, justru tampak begitu enggan dekat dengan ibunya saat dia diajak makan bersama. Kain ka. Anak, ayos na. Saat malam, Eloy pun mencoba berbicara dengan Minerva tentang hubungan mereka. Di sini kita akan tahu bahwa Eloy dan Minerva telah lama bercerai, dikarenakan kesalahan Eloy yang pernah berselingkuh dan membuat Minerva memilih meninggalkannya dan menjadi TKW. Pasensya ka na ha. Hindi na mauulit. Eloy pun merayu Minerva untuk rujuk dan menjalani rumah tangga bersamanya lagi, agar bisa membahagiakan anak mereka. Serta dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti dulu. Mendengar itu, tetap saja Minerva menolak dan menjelaskan bahwa kepulangannya adalah hanya ingin bisa dekat dengan putrinya. Dan meskipun begitu, mereka tetap bisa menjadi orang tua yang baik bagi Elria. Terlihat dari sela-sela pintu, wajah Elria yang sedih karena mendengar percakapan kedua orang tuanya. Tapos na tayo. Yung magulang para kay Elvia. Hindi ba? Dan semenjak kedatangan Minerva di tengah-tengah mereka, masalah pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah dari seorang karyawan mereka dicurigai Minerva mencuri uang hasil penjualan. Eloy yang mengetahui hal tersebut mencoba menenangkan Minerva dengan mengatakan bahwa semua karyawannya sudah lama bekerja di situ dan tidak akan ada yang berani mencuri. Minerva yang mempunyai sifat keras kepala pun tetap menggeledah semua karyawan, hingga ditemukan salah satu dari mereka yang bernama Rod menyembunyikan uang tersebut, hingga Minerva pun mempecatnya. Nagnanakaw ka? Ano to? Ha? Dengan dipecatnya salah satu karyawan, Minerva pun mencoba membuka lowongan, dan keesokan harinya datanglah seorang remaja yang melamar pekerjaan. Remaja itu bernama Jonas. Hingga di sini kita semua melihat bahwa semua kendali bisnis tersebut dipegang penuh oleh Minerva, bukan lagi oleh Eloy. Karena sebenarnya memang bisnis itu merupakan peninggalan almarhum ayah Minerva. Kabisado mo yung init na para hindi masusunog yung baboy mo. Di pagi hari saat Elria mendatangi dan ingin pamit sekolah kepada ayahnya terlihat sedang mengajari Jonas cara bekerja. Di sini Eloy memperingatkan kepada Jonas agar menjaga pandangannya dan perilakunya terhadap sang putri, karena melihat gelagat Jonas yang memperhatikan putrinya. Mas lalo na pagdating sa anak ko. Saat di perjalanan pulang sekolah, ternyata Elria diganggu salah satu teman sekolahnya yang menyukainya. Tanpa disadari, ternyata Jonas yang ada di dekat situ langsung menolongnya. Di sini Jonas pun mengajaknya berbincang, kenapa Elria tidak mau dengan pria tersebut. Elria pun menjawab bahwa dia takut memiliki pacar karena takut gagal melihat hubungan orang tuanya yang telah gagal. Sirain pamilya nila, di ba? Onak! Elria pun disambut sang ibu agar bisa mencicipi masakannya. Tak berselang lama, datanglah tukang gas yang mengantar pesanan ibunya. Lantas ibunya pun menyuruh Elria untuk mengambil dompetnya di tas kamar. Di sini Elria tanpa sengaja melihat visa ibunya yang terjatuh dari dalam tas.
dan mengetahui bahwa ibunya sudah pulang dari Dubai selama beberapa minggu, tapi baru menemuinya beberapa hari. Akhirnya dia pun mencoba bertanya kepada ibunya kemana saja dia selama ini. Dengan panik, Minerva pun menjelaskan bahwa dia telah mengunjungi salah satu dari keluarganya. Saan kayo galing? Pero nung isang araw lang kayo umuwi. Dan di suatu malam terlihat Jonas yang sedang mengendap-endap di area pemotongan dekat kamar mandi. Ternyata di sini dia bertemu dengan Minerva. Tanpa basa-basi mereka pun langsung ngemprut tanpa diketahui siapa. Setelah pengembrutan, Jonas pun menanyakan perihal hubungannya dengan Minerva. Dia pun menjawab agar Jonas bersabar, karena Minerva belum berani menyampaikan bahwa Jonas adalah pacar dari ibunya. Oh ya, sedikit pemberitahuan bahwa semenjak kedatangan Minerva, Eloy tidak lagi di tempat tersebut. Tapi dia tetap bekerja di pemotongan itu. Kamu naman may asawa ako, di ba? Kailangan ba akong tatago ng ganito? Beberapa hari pun berlalu. Di tempat pemotongan, terlihat Jonas dan Elria yang mulai dekat dari cara mereka berbincang. Minerva yang cemburu melihatnya itu pun mencoba menasihati Elria agar tidak terlalu dekat dengan karyawan. Elria yang tidak menyukai ibunya itu pun membantah bahwa itu adalah hal yang wajar terhadap karyawan. Hindi ko kaya gawin sa iyo, okay? Dan saat malam, Jonas pun merayu dan membawa Minerva ke kamar mandi. Dan terjadilah pengambrutan di antara mereka berdua. Tapi naasnya ternyata kelakuan mereka diketahui oleh beberapa karyawan yang tinggal di area pemotongan tersebut. Dan esok paginya, mereka yang mengetahui hal tadi malam pun menyindir kelakuan Jonas. Tapi di sini Jonas tidak merasa takut sedikit pun, malah menantang beberapa karyawan yang mengetahui hubungannya dengan si Minerva. Terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahian mereka datanglah Eloy yang melerai. Di sini dia menanyakan kenapa mereka berkelahi. Tama na yan! Bakit? Medyo naman. Tato, boss. Beberapa hari kemudian, ternyata Minerva semakin nekat dengan membawa Jonas masuk ke dalam kamar, yang dimana kamar tersebut bersebelahan dengan kamar anaknya. Mendengar bisik-bisik desahan dari kamar ibunya, Elria pun mengintip dan memeriksanya. Betapa kagetnya dia, ternyata Jonaslah yang ngemprut ibunya. Minerva pun mencoba menenangkan putrinya yang menangis. Dia menjelaskan bahwa dia dan Jonas sudah lama berpacaran semenjak di Dubai, meskipun selisih umur mereka berbeda jauh. Kepulangan Minerva pun dikarenakan menyusul Jonas yang dideportasi dari Dubai. Bahkan memasukkan Jonas sebagai karyawan pun adalah sandiwaranya. Dan bagaimanapun dia sudah tidak mencintai Eloy sama sekali. Mendengar perkataan ibunya, Elria hanya bisa menangis dan menjawab bahwa ibunya hanya mementingkan lelaki ketimbang keluarganya yang hancur. Lalaki ka pa. Dan esok paginya, Eloy pun datang ke rumah untuk memasak makanan kesukaan anaknya untuk sarapan pagi. Dan mencoba mengajak Minerva serta Elria makan bersama. Saat masuk ke kamar, Eloy pun heran dengan melihat gelagat anaknya yang sedih. Di sini Eloy menanyakan kepada Minerva kenapa anaknya terlihat sedih. Tanpa menjawab, Minerva pun hanya menyuruh Jonas untuk masuk. Di sini Eloy pun langsung paham maksud kesedihan anaknya. Ternyata Eloy sudah lama curiga dengan hubungan Minerva dan Jonas. Siya ba pinagpalit mo sa akin? Ito lalaki to! Dubai pa lang, Eloy. Wala akong pakialam! Setelah pertengkaran Minerva dan Eloy, Elria pun mengikuti ayahnya untuk menenangkannya. Di sini Eloy tetap sabar dan berkata dia akan membuka pemotongannya sendiri dan mengajak Elria. Namun di sini Elria menolak dengan alasan tidak ingin usaha yang selama ini Eloy bangun rusak begitu saja oleh Minerva dan Jonas. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Tapos lalaki yun yung pinaghirapan nyo. Setelah beberapa hari kepergian Eloy, ternyata di sini Jonas mulai sering meminta uang terhadap Minerva. Dan lebih parahnya, dia memaksakan resep pemanggangannya kepada beberapa pelanggan dan menaikkan harga penjualan. Melihat kelakuan Jonas yang seperti merusak usaha orang tuanya, Elria pun mencoba mengingatkan. Tapi di sini Minerva malah tetap membela Jonas. Kuha natin, malay mo, umubra naman. Saat sore hari, Elria yang pulang sekolah, tanpa sengaja dia melihat ayahnya di seberang jalan yang sudah membuka pemangan babi miliknya sendiri. Eloy pun berkata kepada anaknya bahwa dia mendapatkan modal dengan meminjam ke bank.
dan berharap agar usahanya bisa membesar dan kelak Elria akan tinggal bersamanya lagi. Mendengar ayahnya yang tetap sabar dan berjuang sendirian, Elria pun terlihat sedih. Laro eh. Melihat Minerva yang sudah tak di rumah, ternyata Jonas memanfaatkan keadaan dengan merayu dan memaksa Elria. Hingga akhirnya Elria pun diemprut paksa atau diperkosa oleh Jonas. Ternyata sebelum melakukan hal bejat itu, Jonas sudah terlebih dahulu merekamnya dengan HP. Dan setelah pengemprutan, Jonas pun mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Elria mengadu kepada Minerva. Bakit? Demonyo ka! Beberapa hari kemudian, Minerva pun mengeluh dengan keadaan penjualan yang sering sepi pembeli. Di sini Jonas yang sibuk dengan HP-nya hanya menjawab, mungkin memang lagi sepi, jadi meminta Minerva untuk bersabar. Di sela-sela perbincangan, datanglah seorang yang merupakan pelanggan tetap dengan wajah yang marah dan mengatakan bahwa pesanan yang dia minta tidak sesuai dengan rasa yang biasa dia makan. Di sini Jonas menjawabnya dengan ketus dan mengatakan bahwa pelanggan bukan hanya dia saja, hingga membuat mereka pun hampir berkelahi. Pasensya na po talaga. Nawalan kayo ng costume dahil sa gagong to. Putang ina mo eh. Bastos ka! Minerva pun mencoba melerainya. Dia menasihati Jonas agar menjaga perilaku terhadap pelanggan. Dan Minerva ingin mengembalikan resep yang digunakan Eloy sebelumnya. Mendengar itu, Jonas pun makin marah karena merasa dia dibanding-bandingkan dengan mantan suami Minerva. Tangina. Beberapa hari kemudian, di saat keadaan sepi, Jonas yang masih jengkel karena kejadian dengan pelanggan dan Minerva yang membanding-bandingkannya pun melihat Elria yang baru pulang sekolah. Dia pun memaksanya dan menarik Elria untuk dia emprut. Dan apesnya di sini saat dia ngemprut Elria, ternyata Minerva pun melihatnya secara langsung dan marah terhadap Jonas. Tapi di sini Jonas mengatakan bahwa Elria lah yang merayunya. Elria pun menjawab dan menjelaskan bahwa selama ini dia sering diemprut paksa oleh Jonas. Mendengar hal tersebut, Minerva pun semakin marah. Hingga di tengah-tengah pertengkaran mereka, Elria pun lari dan pergi ke tempat ayahnya. Di saat bertengkar, Jonas pun mengambil pisau hingga tanpa sengaja menusuk Minerva hingga tewas. Kita pun berpindah ke tempat tinggal si Eloy. Elria yang hanya bisa menangis pun dipeluk oleh ayahnya. Di sini Eloy pun mengerti keadaan putrinya tanpa dia bertanya. Hingga di saat Jonas yang akan pergi untuk melarikan diri, dia pun berpapasan dengan Eloy yang sudah menghadangnya. Hingga tanpa perkataan apapun, Eloy pun langsung meluapkan amarahnya dengan menghajar Jonas hingga babak belur. Di akhir cerita, Elria yang cemas menyusul ayahnya ke tempat pemotongan. Dia pun kaget karena di situ sudah ramai warga berkumpul. Hingga kita akan dikagetkan dengan nasib Jonas yang mati dengan cara dipanggang hidup-hidup oleh Eloy bagai babi. Film pun tamat. Satu hal yang bisa kita lihat dari film ini adalah jangan pernah merusak hubungan orang, terutama rumah tangga orang. Karena menurut saya orang kayak gitu tuh lebih rendah daripada tai. Ditambah sama perempuan yang gampang kegoda sama cowok lain lah. Biarpun dia udah punya pasangan. Buat yang udah nonton sampai akhir, makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena ada konten yang lebih ngemprut setelah ini. Saya Raden Mas Pono undur diri. Salam jomblo, salam